Shalom, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersuka cita karena pada hari ini kita boleh merayakan Paskah dan HUT GKE yang ke-181 tahun. Adapun nas yang akan menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan nas kita pada hari ini, ternyata peristiwa kebangkitan Yesus itu tidaklah dibalut dengan sesuatu yang luar biasa dan spektakuler, tetapi justru diwarnai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan kepanikan dan kehilangan harapan dari para murid-murid Yesus sendiri. Hal ini sebenarnya bisa dipahami, mengingat para murid telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus telah ditangkap, kemudian dihukum, lalu kemudian harus mati di atas kayu salib. Dan sekarang tiba-tiba mayat Yesus telah hilang dari dalam kuburnya. Jadi semua peristiwa itu seolah-olah membuat iman dan harapan mereka pada saat bersama dengan Yesus itu menjadi runtuh. Dan inilah yang kemudian membuat mereka berspekulasi yang bukan-bukan. Ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Ada juga yang mengatakan bahwa penampakan Yesus itu adalah penampakan hantu dan lain sebagai macamnya. Jadi ketakutan dan keputusasaan telah membuat mereka lupa akan janji Yesus bahwa ia memang harus mati, tetapi kemudian ia pasti akan bangkit pada hari yang ketiga, dan kebangkitannya itu akan menyelamatkan setiap manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun para murid mengalami ketakutan, kehilangan iman dan harapan, tetapi Yesus tetap adalah Allah yang sungguh mengasihi. Sehingga ia datang kepada murid-muridnya dan menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah Allah yang hidup, yang telah menang atas kuasa maut dan kebinasaan yang kekal. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah muridnya berhasil mengganti setiap ketakutan, kecemasan, keputusasaan, bahkan ketidakpercayaan mereka dengan harapan, dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, sukacita, keberanian, dan iman untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, dengan tetap percaya bahwa Allah menyertai hidup mereka, sehingga mereka pun dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya kondisi para murid, demikian pula halnya dengan kondisi dunia kita pada saat ini, di mana dunia sedang mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan bahkan kepanikan oleh karena wabah virus corona yang begitu mematikan, bukan hanya nyawa tetapi juga perekonomian. Oleh karena itu, saya sungguh memahami bahwa tentu ada banyak sekali orang, termasuk saya dan juga saudara, yang pada saat ini sedang mengalami yang namanya tekanan akibat pergumulan yang ditimbulkan dari keadaan yang terjadi pada saat ini. Baik itu masalah keuangan dan mata pencarian yang semakin sulit, baik itu masalah rumah tangga yang penuh dengan konflik, kesehatan yang semakin menurun, dan bahkan ketakutan-ketakutan akan terjangkit virus yang mematikan. Tetapi Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kenyataan yang memang sedang terjadi di antara kita dan harus kita lewati dan kita jalani. Nah, oleh karena itu, melalui masa raya Paskah dan HUT GKE yang ke-181 tahun yang kita rayakan pada hari ini, kita kiranya boleh diteguhkan oleh Tuhan bahwa yang pertama, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkemenangan, di mana Ia telah menang atas kematian dan Ia juga menang atas kehidupan.
sehingga Dia boleh meneguhkan pengharapan kita bahwa Ia adalah Allah yang akan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ia adalah Allah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, yang akan memberikan kemenangan, yang akan memberikan pemulihan dan memberikan anugerah hidup yang kekal bagi kita. Lalu yang kedua, kita sungguh percaya bahwa sebagaimana Yesus telah datang kepada murid-muridnya dan menyatakan kuasanya, maka demikian juga Yesus akan datang untuk melawat umat-umatnya dan menyatakan bahwa Ia berkuasa atas kehidupan dan atas kematian dan bahkan atas setiap perkara kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehadirannya kita harapkan boleh menggantikan setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, keputusasaan, dan bahkan kepanikan kita dengan damai sejahtera, dengan berkat, keberanian, hikmat, dan bahkan iman yang memampukan kita menjalani kehidupan yang penuh tantangan sesuai rencana Tuhan. Karena kita percaya rancangan Tuhan buat saya dan saudara bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan, dan kehidupan yang senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan dan rencananya, nyatakanlah harapan dan pergumulan kita di dalam doa, maka kita percaya pemulihan dan bahkan kemenangan akan terjadi buat hidup kita, saya dan juga saudara. Selamat merayakan Paskah, selamat merayakan HUT GKI yang ke-181 tahun. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberkati dan memelihara hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan doa, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berkemenangan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, Engkau adalah Allah yang akan memberikan damai sejahtera buat hidup kami, mengganti setiap ketakutan dan kecemasan kami oleh karena kondisi yang terjadi pada saat ini. Dan Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas peneguhan yang Tuhan boleh nyatakan melalui firman-Mu pada saat ini. Ajar kami percaya, ajar kami terus menyerahkan dan mengandalkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih atas peristiwa kebangkitan Tuhan yang boleh kami rayakan pada hari ini. Kami percaya kebangkitan Tuhan akan menyelamatkan kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa dan memberikan hidup yang kekal buat hidup kami. Terima kasih juga untuk 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis telah ada di tengah-tengah kami di tanah Kalimantan ini. Kami percaya itu semua terjadi bukan karena kebetulan, tetapi ada rencana dan rancangan Tuhan yang sungguh indah dan sempurna yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami masyarakat yang ada di tanah Kalimantan ini. Biarlah pekerjaan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Biarlah kemurahan Tuhan, kelimpahan Tuhan, berkat, penyertaan dan kasih Tuhan boleh kami nikmati di hari-hari hidup kami yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari hidup kami esok ya Tuhan, tapi kami selalu percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara hidup kami dan akan terus menyatakan janji berkat, kesetiaan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami, inilah pergumulan kami di hadapan Tuhan yang kami serahkan dan pertaruhkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.